Media baru. Saat ini media baru menjadi sesuatu yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kita membahas mengenai media baru, hal ini identik dengan internet, teknologi, gambar, dan suara yang merujuk pada digital devices sebagai alat komunikasi elektronik yang selalu kita butuhkan sehari-hari melalui smartphone dan perangkat komputer. Tentunya, media baru dapat berpengaruh positif dan negatif. Hal ini disebabkan oleh informasi yang diterima secara bebas dan mudah untuk diakses. Dampak negatif dapat berpengaruh terhadap individu jika tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan. Menurut Everett M. Rogers dalam Abrar 2003, bahwa perkembangan media komunikasi dibagi menjadi 4 era. Pertama, era komunikasi tulisan. Kedua, era komunikasi cetak. Ketiga, era telekomunikasi. Keempat, era komunikasi interaktif. Media baru adalah media yang berkembang pada era komunikasi interaktif. Dalam hal ini, media baru sebagai alat untuk memberikan informasi dan berinteraksi kepada halayak di seluruh dunia. Media baru juga dapat digunakan sebagai alat promosi suatu produk. Media baru digunakan untuk mengedukasi pengguna lain, kepentingan pekerjaan, dan bahkan digunakan untuk membentuk opini publik. Kita akan membahas mengenai media baru sebagai sarana saling tukar informasi, yang mana media baru juga digunakan sebagai sarana membangun opini publik atau membangun persepsi pribadi untuk memengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, individu berpikir dan berkehendak dengan membangun persepsi mengenai dunia melalui media baru. Ketika membagikan, share, sebuah pesan atau informasi di Instagram, Facebook, Twitter, blog, website, YouTube, dan lain-lain, maka kita sebenarnya sedang berkomunikasi kepada pengguna aplikasi-aplikasi tersebut. Setiap informasi yang kita sampaikan bisa berupa pesan, ide, gagasan terhadap kepentingan sosial, politik, hiburan, ekonomi, budaya, agama, dan lain sebagainya, yang mana akan diterima oleh halayak luas sebagai penerima pesan dan memahami informasi, kemudian membentuk sebuah persepsi individu. Sebagai contoh adalah pesan-pesan yang bukan fakta berdasarkan sumber yang tidak akurat, atau pesan bohong, hoax, di media sosial. Meminjam quote dari film Now You Can See Me Too, It's All About Perception. Dengan memanfaatkan budaya masyarakat Indonesia yang suka bersosialisasi, sangatlah mudah menyebarkan suatu berita hoax secara viral, yang sepertinya baik benar dan bermanfaat, yang akhirnya berhasil membangun persepsi pembacanya mengenai suatu hal. Pesan hoax yang ditujukan untuk mengaruhi atau membentuk opini, memprovokasi, atau mempropaganda masyarakat yang membaca agar percaya dan turut mengikuti informasi yang disampaikan. Kasus 1. Beredar sebuah video viral di media sosial bahwa Donald Trump mengomentari atau memuji bangunan suci umat muslim, Ka'bah. Video berdurasi 21 detik memperlihatkan Presiden Amerika Serikat mengagumi kumpulan jemaah di sekitar Masjid Nabawi, Mekah. Menurut Arab News yang dikutip 28 Februari 2017, sebenarnya gambar asli yang tengah dikomentari oleh Trump adalah kerumunan orang di pelantikannya pada 20 Januari 2017 di Capitol Hill. Pada rekaman itu, tangan Trump terlihat sedang menunjuk ke arah layar, yang menggambarkan kerumunan besar pendukung yang menghadiri inaugurasinya yang diabadikan dalam foto. Sedangkan pada video palsu yang beredar, gambar yang terlihat adalah bangunan suci umat muslim di Mekah. Dalam video tersebut, Trump memuji orang-orang yang datang ke acara pelantikannya. Ia berkata, "Ketika kau menyaksikan lautan manusia, aku menyebutnya lautan cinta. Ini adalah sebuah hal yang istimewa. Orang-orang itu datang dari seluruh penjuru negeri, bahkan mungkin dunia." Melalui pernyataan itu, Trump tengah menyampaikan bagaimana rakyat mendukung dirinya. Berikut ini potongan gambar tersebut. Trump tengah menyampaikan bagaimana rakyat mendukung dirinya. Beredarnya tayangan tersebut membuat sebagian orang yang mudah percaya akan berpikir bahwa Trump tidak sepenuhnya rasis dan membenci umat muslim. Sebagian beranggapan bahwa Trump mulai menyadari bahwa muslim tidak seperti apa yang ia pikirkan sebelumnya. Sebagian orang mencari kebenaran video tersebut melalui berbagai sumber. Bagaimana tanggapan pertama Anda?
jika Anda sebagai orang yang menyaksikan video tersebut. Kasus 2. Beredar berita hoax di media sosial yang menginformasikan bahwa ada modus baru, yang mana terdapat penculikan anak dengan modus berpura-pura gila. Kenyataannya, pihak kepolisian saat ini belum pernah menerima laporan resmi seperti ini. Akibatnya, pada hari Sabtu 4 Maret 2017, 10 orang gelandangan gila ataupun pengemis di jalan-jalan di Pantura Barat yang didominasi wanita paruh baya menjadi tertuduh karena menjadi korban berita hoax. Nyawa mereka terancam karena aksi anarkis warga atau main hakim sendiri. Meskipun keberadaannya tak diharapkan, seyogyanya masyarakat menyikapi informasi melalui medsos lebih arif dan bijak, tidak langsung menuduh ataupun menghakimi sesama warga negara, apalagi kalau belum memiliki bukti kuat melakukan suatu tindak pidana. Keberadaan gelandangan, orang gila, dan pengemis selalu ada. Selain masalah ekonomi, juga terkait kesadaran pemerintah menangani mereka yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan dan bantuan. Menurut pemerhati masalah sosial Kabupaten Brebes, Otong Susilo, pada Sabtu 4 Maret 2017, penampilan gelandangan dan orang gila sungguh sangat mengenaskan, karena mereka benar-benar orang-orang terbuang dan tidak terurus. Jadi kalau informasi hoax di medsos yang merebak seperti sekarang ini harus segera dihentikan. Kasihan mereka, sudah terbuang, jangan sampai disakiti karena mereka juga manusia. Pada kenyataannya, di lingkungan masing-masing, memang mudah ditemukan keberadaan orang gila di jalan-jalan. Bahkan seringkali terlihat para gelandangan dan orang gila sedang mengais-ngais makanan di tempat sampah. Di sisi lain, perlakuan masyarakat kepada orang gila ini harus berkeadilan dan tak menambah beban mereka yang hidupnya miskin, susah, dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Selama ini, kata dia, dirinya seringkali mendapat informasi dari media cetak maupun elektronik berita tentang pembuangan orang gila dari suatu daerah ke daerah lain. Mereka diangkut oleh sebuah mobil atau truk dan pada malam harinya dibuang begitu saja. Mereka dibuang di daerah lain karena cara ini dianggap sebagai cara yang mudah dan praktis dalam menangani permasalahan, penanganan, atau pengurangan orang gila di suatu daerah melalui cara yang tidak manusiawi. Sungguh sangat miris mendengar berita itu. Padahal orang gila juga manusia yang mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi dan merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi yang harus dipatuhi. Ucap Otong menambahkan. Ia menyebut perlakuan masyarakat Pantura yang belakangan main hakim sendiri kepada orang gila karena kabar mereka jadi pelaku penculikan anak harus dihentikan. Sekali lagi, kabar itu belum tervalidasi kebenarannya dan mereka yang ditangkap serta dihakimi juga belum terbukti menjadi pelaku penculikan anak. Jujur saja, dalam hatiku menangis melihat kondisi mereka karena hampir tidak ada yang menangani mereka secara serius. Apalagi sampai menuduh tanpa dasar mereka melakukan penculikan anak. Dan pihak kepolisian juga belum menerima ada laporan kasus itu. Ini namanya tidak adil, kata Otong. Sumber regional.liputan6.com. Berdasarkan berita di atas, membuktikan bahwa hoax sebagai informasi yang menyesatkan dan tidak jelas sumber kebenarannya. Kasus tersebut berbahaya terhadap nyawa orang lain yang berakibat pada kematian orang-orang yang tidak bersalah. Sikap masyarakat dipicu oleh berita yang menyesatkan, yang sebenarnya perlu diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan mencermati berbagai sumber untuk mencari tahu kebenaran informasi. Para penyebar hoax tidak memerhatikan dampak negatif yang ditimbulkan atas informasi tersebut, melainkan untuk mencari suatu sensasi atau kepentingan tertentu. Persepsi yang muncul dari masyarakat sekitar merupakan suatu ancaman bagi mereka, karena kabar tersebut berbahaya bagi anak-anak mereka. Apa persepsi Anda jika sebagai orang yang telah membaca berita hoax tersebut? Media membentuk stereotip. Media sebagai media massa menjadi agen dalam membentuk citra di masyarakat. Pemberitaan di media massa berkaitan dengan pembentukan citra, karena pada dasarnya, komunikasi massa sebagai proses interaksi sosial yang mana digunakan untuk menyusun makna yang membentuk citra mengenai dunia melalui simbol-simbol. Nemo, 1999. Dalam konteks tersebut, media memiliki peran strategis sebagai dalam pembentukan realitas sosial. Media massa dan media baru sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai politik, ekonomi, bisnis, sosial, budaya, inovasi, dan lain sebagainya, yang akan mempermudahkan kepada setiap komunikator dalam menyampaikan dan memperkenalkan siapa
dan apa yang dilakukan kepada halayak. Kekuatan media massa salah satunya sebagai sarana mempengaruhi halayak telah banyak membentuk opini publik dan stereotip. Kemampuan pengemasan pesan-pesan, pengambilan sudut pandang, dan opini narasumber di media massa mengenai dampak terhadap berubahnya perilaku halayak. Oleh karena itu, individu, lembaga, institusi, dan organisasi berusaha memanfaatkan media massa untuk tujuan publikasi dan pembentukan citra. Media dalam bentuk apapun adalah saluran komunikasi komunikator kepada halayak yang dikatakan efektif dan efisien untuk kepentingannya masing-masing pihak. Sejatinya, gerakan mahasiswa dapat memanfaatkan media massa dalam melakukan advokasi kebijakan publik, perusahaan membuat iklan kreatif, dan program kampanye produk dan strategi branding di media sosial. Program kampanye produk. Sejatinya, gerakan mahasiswa dapat memanfaatkan media massa dalam melakukan advokasi kebijakan publik, perusahaan membuat iklan kreatif, dan program kampanye produk dan strategi branding. Sejatinya, gerakan mahasiswa dapat memanfaatkan media massa dalam melakukan advokasi kebijakan publik, perusahaan membuat iklan kreatif, dan program kampanye produk dan strategi branding di media massa. Tokoh politik menerapkan strategi jitu untuk membentuk citra diri, dan industri hiburan mengemas sebuah tayangan menghibur dengan segala cara, bahkan tanpa memperhatikan asas moral bagi kalangan halayak tertentu. Stereotip yang paling umum di media kita berbasis pada gender dan keanggotaan di kelompok etnik. Stereotip paling umum di media kita berbasis pada gender dan keanggotaan di kelompok etnik atau pekerjaan. Gambaran ideal seseorang perempuan itu ditransformasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagaimana perempuan harus berpenampilan. Kemudian citra ideal itu berupa tubuh perempuan, wajah, rambut, hingga warna kulit. Ada stratifikasi di dalamnya hingga membuat perempuan merasa perlu mengikuti dan tercipta kelas-kelas tertentu di antara mereka. Misalnya, perempuan akan dianggap cantik jika memiliki warna kulit yang putih, bentuk tubuh yang langsing dan tinggi. Kriteria tersebut tidaklah cukup. Perempuan juga perlu mementingkan penampilannya dan senantiasa mengikuti mode pakaian terkini. Media massa sebagai entitas bisnis masih menganggap perempuan sebagai objek yang akan mendatangkan keuntungan. Alih-alih mengedukasi masyarakat, media massa justru tampil sebagai agen yang menyebarkan nilai-nilai budaya patriarki demi meraup keuntungan di ceruk pasar yang didominasi pemikiran patriarki. Pesan dalam media massa dalam berbagai bentuk seperti news, berita, iklan, drama rumah tangga, atau telenovela, feature, dan lain-lain yang berkaitan dengan urusan perempuan sebagai korban dari objek seks agresivitas laki-laki merupakan pokok pesan yang banyak ditemukan. Seolah-olah tanpa berita seperti itu, media tidak memiliki makna apa-apa dalam menjalankan fungsinya. Perempuan cantik yang digambarkan dalam iklan-iklan adalah dengan kulit putih, rambut lurus, langsing dan tinggi. Stereotip pada iklan-iklan sering diperlihatkan untuk mengaruhi halayak sebagai follower, bahwa untuk memiliki tubuh yang ideal, maka dapat dilakukan dengan membeli produk yang diiklankan. Stereotipe yang berkisar dalam hal kecantikan inilah yang akhirnya membuat perempuan membenci tubuhnya. Para perempuan membenci wajahnya yang kurang cantik, kakinya yang kurang panjang, dan tubuhnya yang terlalu gemuk. Akibatnya, perempuan menjadi pemimpi, ingin berubah wujud menjadi tubuh yang diinginkan industri, karena prasyarat cantik inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan identitas seseorang, yaitu dengan simbol-simbol, signifikansi, representasi, dan semua bentuk citra. Kriteria inilah yang sering dilabelkan bagi para seseorang atau kelompok tertentu.